Halo semuanya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam. Kali ini saya akan menceritakan sebuah kisah misteri lagu dari band Sheila on 7 yang berjudul Sepia. Seperti apa kisahnya? Langsung saja. Untuk kalian yang remaja di akhir tahun 90-an atau 2000-an pasti sudah tak asing dengan grup band asal Yogyakarta, Sheila on 7. Pada masa band yang beranggotakan Duta sebagai vokalis, Eros sebagai gitaris, Adam sebagai basis, dan Brian sebagai drum. Ini sangat berjaya, bahkan ketenaran band yang satu ini sampai ke negara tetangga seperti misalnya Malaysia dan Singapura. Kalau tidak percaya boleh kalian cek komentar-komentar video klip mereka di YouTube, pasti ada orang dari Malaysia yang berkomentar. Lagu-lagu Sheila on 7 memang tak pernah lekang dimakan zaman walaupun terus bermunculan band-band baru. Sheila on 7 sudah sangat pantas disebut grup band legend di tanah air. Band ini sudah menjadi band favorit saya, si penulis, sejak dia masih duduk di bangku SD. Lagu-lagunya seperti Yang Terlewatkan, Mudah Saja, Panjatan Tangguh, sebuah kisah klasik, dan lagu hits mereka lainnya tak pernah absen dari playlist ponsel. Nah, pada video kali ini penulis akan mencoba membahas misteri yang ada di balik salah satu lagu dari band bertajuk Band Sejuta Kopi tersebut, yaitu lagu Sepia. Memangnya ada apa sih dengan lagu Sepia? Sebenarnya mudah untuk mengetahui makna dari lagu ciptaan Eros Chandra ini karena dari liriknya saja sudah jelas tergambar tentang apa lagu ini. Lagu yang masuk ke album kisah klasik untuk masa depan menceritakan tentang seorang lelaki yang punya kekasih gelap alias selingkuhan bernama Sepia. Si lelaki tersebut ingin memutuskan hubungan dengan Sepia karena si lelaki merasa itu yang terbaik untuk semuanya. Sebenarnya tidak ada yang aneh dengan video klip, lirik, ataupun makna dari lagu ini. Lalu di mana letak misterinya? Letaknya ada pada latar belakang penciptaan lagu ini oleh Eros. Eros memang mengatakan kalau lagu ini berdasarkan pengalamannya sendiri, tapi kalian salah besar jika menganggap lagu Sepia dalam lagu ini adalah kekasih gelap Eros. Ini dia misteri latar belakang terciptanya lagu Sepia. Cerita misteri latar belakang terciptanya lagu Sepia. Malam itu Eros seperti biasanya sedang memainkan gitar dan menulis beberapa bait lagu sampai tiba-tiba telepon rumahnya berdering memecah konsentrasinya. Saat diangkat, ternyata yang menelpon adalah seorang wanita bernama Sepia. Eros awalnya kebingungan karena ia tak mengenal seorang wanita bernama Sepia ini. Sepia mengaku jika dirinya adalah fans Sheila on 7. Eros pun bertanya dari mana ia mendapatkan nomor teleponnya dan dari mana ia menelponnya. Sepia mengatakan kalau ia mendapatkan nomor Eros dari salah seorang fans Sheila on 7 lainnya, dan ia juga mengatakan kalau ia menelpon dari telepon umum yang ada di depan rumah Eros. Karena penasaran, Eros pun mengecek telepon umum yang ada di depan rumahnya. Disinilah kejadian janggal bermula. Setelah Eros mengecek telepon umum di depan rumahnya, ternyata tidak ada siapa-siapa di sana. Tapi dia melihat gagang telepon menggantung seperti telah ada yang menggunakan sebelumnya. Dalam versi yang lebih seram, ada yang mengatakan Eros melihat gagang telepon tersebut melayang-layang sendiri seperti ada yang menggunakan. Setelah kejadian misterius di malam itu, Eros masih penasaran siapa sebenarnya sosok Sepia. Eros pun mencari informasi dan bertanya-tanya pada para fans, dan akhirnya Eros berhasil menemukan alamat rumah seorang wanita bernama Sepia itu. Setelah mendatangi rumah yang dimaksud, ternyata benar itu rumah Sepia, dan orang tua Sepia pun mempersilahkan Eros untuk masuk. Eros pun menceritakan kejadian misterius pada malam itu kepada orang tua Sepia. Orang tua Sepia justru kaget dan sedih mendengar cerita Eros. Orang tua Sepia mengatakan
kalau ternyata Sepia sudah meninggal beberapa bulan yang lalu dalam sebuah kecelakaan saat akan menonton konser Sheila on 7. Kemudian Eros diajak oleh orang tua Sepia ke kamar Sepia. Di sana tertempel begitu banyak poster-poster Sheila on 7. Lalu siapa yang menelpon Eros pada malam itu? Apakah arwah Sepia atau hanya kerjaan orang iseng aja? Sampai sekarang itu masih menjadi tanda tanya. Setelah mendengar penuturan orang tua Sepia, Eros pergi ke makam Sepia ditemani orang tua Sepia. Di sana Eros memanjatkan doa untuk ketenangan salah satu fans berat Sheila on 7 tersebut. Karena kejadian itu, Eros akhirnya menciptakan lagu yang berjudul Sepia dengan maksud untuk memberikan penghormatan dan kenangan untuk arwah Sepia di alam sana. Dan Eros pun lantas membuat tulisan I love Sepia di belakang gitar kesayangannya dan selalu ditunjukkan kepada penonton di setiap akhir lagu Sepia pada tiap-tiap konser Sheila on 7. Selain cerita di atas, saya juga pernah membaca versi bedanya dari misteri latar belakang terciptanya lagu Sepia ini. Begini ceritanya. Diceritakan ada seorang laki-laki menghubungi Eros untuk dibuatkan sebuah lagu. Awalnya Eros tidak memperdulikan, tapi karena terus-menerus menghubungi, akhirnya Eros membuatkan sebuah lagu sesuai permintaan si lelaki yang tidak lain dan tidak bukan adalah lagu Sepia. Setelah selesai, Eros memutuskan untuk datang langsung ke rumah si lelaki dengan maksud menyerahkan lagu tersebut. Alangkah terkejutnya Eros, ternyata si lelaki yang dimaksud sudah meninggal beberapa bulan yang lalu karena kecelakaan. Walaupun merasa aneh, Eros dan teman-temannya Sheila on 7 memutuskan tetap mempopulerkan lagu tersebut. Ya, misteri tetaplah misteri. Apakah cerita-cerita misteri tentang latar belakang terciptanya lagu Sepia itu benar adanya atau tidak? Saya juga tidak tahu pasti. Apalagi saya yang baca. Dan kisahnya pun berakhir dengan demikian. Semoga bisa dipetik manfaatnya, bisa diambil hikmahnya. Akhir kata saya ucapkan terima kasih kepada teman-teman yang sudah menyempatkan untuk menonton dan mendengarkan cerita ini sampai dengan selesai.